Negeri kita ada yang belum selesai agenda dalam proses pemerintahan dan demokratisasi itu. Tetapi kalau itu Kalbar menunggu itu selesai, tamat gitu. Karena Kalbar sekarang menurut saya di mana dia posisi berada termiskin keempat di Indonesia, ya kan? Ini sudah SOS menurut saya ketika potensi alamnya luar biasa. Nah, saya ingin mengatakan begini, Bung ya. Apakah potensi hukum di Anda itu punya dan analisis Anda punya? Misalnya begini. Ketika rakyat tidak berdaya, sementara kekayaan alamnya luar biasa, saya melontarkan sebuah konsep. Hai, konsep itu adalah semacam Kalbar Incorporation. Apa itu artinya? Saya tidak menyebut Kalbar Incorporated, karena Kalbar Incorporated yang sekarang didesain, itu saya anggap gagal. Kenapa? Kalbar Incorporated itu lebih mengharapkan stakeholder bergerak. Ketika stakeholder bergerak, elemen masyarakat, pengusaha, pemodal, dan sebagainya digerakkan untuk memajukan ekonomi Kalbar, yang tidak bergerak itu rakyat, yang di pedesaan yang 70% itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya modal, mereka nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman, dan mereka tidak punya jaringan. Sementara yang lain, stakeholder yang lain, mereka sudah punya modal dan sebaliknya. Apa yang terjadi kemudian? Rakyat hanya mampu berteriak, tanah kami hilang. Kemudian pemerintah dengan mudah mengatakan, pertumbuhan ekonomi sekian persen, investasi sekian triliun, dan sebagainya. Coba kita lihat. Di mana perputaran uang di Kalimantan Barat? Kecil. Apa artinya? Ketika produk ekspor di Kalimantan Barat dikirim ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Hong Kong, dan sebagainya, kalangan pengekspor itu memarkir uangnya di Jakarta, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Hong Kong, dan sebagainya. Terus dia transfer uang ke Kalimantan hanya untuk membayar overhead cost, untuk bayar gaji karyawan, yang persentasenya amat kecil, hanya 20%, 10%. Itulah yang dipakai kemudian oleh Kalbar. Sangat kecil. Oleh karena itu, saya ingin bahwa rakyat ikut memiliki aset-aset ekonomi Kalbar secara langsung. Tidak secara bertingkat. Selama ini tidak. Nah, artinya apa? Kalau kita umpamakan sekarang, seluruh wilayah untuk perkebunan kelapa sawit masih tersisa 3,5 juta hektar. Sementara penduduk Kalbar yang sudah dewasa, yang sudah punya hak pilih sekarang untuk memilih sang gubernur, misalnya kita umpamakan, dan dia punya KTP, dia memiliki hampir 1,5 juta orang. Kita berilah sebuah konsensus di Kalbar bahwa setiap pemegang KTP di Kalbar, maka dia mendapatkan 1 hektar tanah dan dia menjadi pemegang saham Kalbar Incorporation. Besar, Pak itu. Bapak bayangkan berapa triliun sebuah perusahaan Kalbar Incorporation akan beroperasi. Dan rakyat di pedesaan tadi yang punya KTP dia itu menjadi mahal. Kenapa? Karena dia menjadi owner Kalbar Incorporation. Jadi kata lainnya perlu ada semacam pemberdayaan masyarakat itu. Lalu ada produk hukum muncul dari sini. Apa produk hukumnya? Bahwa DPRD Kalbar harus membuatkan sebuah peraturan bahwa setiap investasi yang mengeksploitasi alam Kalbar, gitu ya, maka sang pengusaha atau perusahaan itu atau produk itu harus menyertakan saham abadi Kalbar Incorporation. Persentase besaran sahamnya bisa dirundingkan, bisa 25%, bisa 35%, sesuai dengan hitungan bisnisnya. Dengan demikian, ketika terjadi proyek kebunan kelapa sawit, rakyat memiliki saham di situ, tidak sebagai penonton. Atau tidak saja difokuskan pembangunan perkebunan rakyat misalnya, jadi tidak perlu lagi menggunakan tangan-tangan investor. Persis, tetapi persoalan sekarang, Bung, lemah seluruh instrumen ekonomi yang mencoba memberdayakan ekonomi rakyat, semuanya lemah. Koperasi mencoba dikaitkan ke dalam. Koperasi kemudian ditunggangi oleh politik, dia menjadi habis. Ya kan? Dulu zaman Pak Harto panggil seluruh konglomerat di Indonesia, dikumpulkannya di Tapos. Para konglomerat, tolong berikan saham 25% kepada koperasi-koperasi di Indonesia. Mereka berikan. Tapi saham itu adalah saham store. Ketika kemudian terjadi rapat pemegang saham pada tahun depan, mereka bangkrutkan perusahaannya. Lalu mereka bilang, koperasi, sekarang ini perusahaan ini untuk hidup, kita harus store. Anda 25% sahamnya, berarti harus store 250 miliar. Kami akan store sekian miliar. Kalau Anda enggak, saham Anda nol. Dan Anda boleh cek, sekarang semua perusahaan-perusahaan koperasi yang diberikan saham oleh Pak Harto 25% itu nol sekarang sahamnya. Nah, kita sekarang di Kalimantan, mumpung sekarang mereka sedang mendesain Kalimantan ini, berikan peluang hukum itu. Ada tidak peluang hukum yang memungkinkan bahwa ada saham abadi di dalam Kalbar Incorporation karena rakyat seperti itu? Karena di dalam hukum itu, perda itu ada 2. Perda yang delegation, artinya
diperintahkan oleh undang-undang, lebih lanjut diatur dengan perda.